makan atau fit starter kita ya, karena nanti akan dipakai. Lah kita akan, ini yang biasa dipakai harian cuma karena ditaruh kulkas. Nah ini ada yang namanya cairan ini hot ya, ini baiknya dibuang kayak gitu ya. Ini baiknya dibuang. Jadi ini yang membuat rasa sourdough itu enggak karu-karuan ya, masam. Jadi sourdough itu apa sih? Rasa masamnya itu sourdough itu bukan karena roti masam, bukan ya. Kalau kita ngelolanya nggak bisa, memang akan masam. Dan juga pernah di postingan sebelumnya ya, kita pernah coba beberapa kafe ya, itu hancur ya sourdoughnya. Nah ini hot ya. Jadi karena kalau kita nggak bisa ngerat sourdoughnya ya memang nggak akan jadi. Nah ini mother, ini yang harian, ini jadi kayak starternya, ini mothernya ya. Nah ini masih karena kita repot, ini juga sudah ada hotnya ya ini ya. Biasa kita bikin banyak bowl kayak gitu ya. Tapi lah ini kalian bisa lihat gimana cara kita kayak gitu ya. Jadi biasanya kita timbang dulu, kita tulis juga mau berapa kali. Ini kita mau bikin banyak, jadi kita tulis 5 kali. Nah ini kan starter. Jadi kalau starter kita biasanya kasih perbandingan 1:1. Tapi kalau mother kita pakai ini ya skalanya ya. Nah jadi kita buat 5 kali, tapi kita pakai perbandingan 1:1. Jadi air 500, tepung 500, raginya 100. Jadi ini namanya 5 kali ya. Ini kita nanti taruh sini. Nah nanti supaya kita ingat. Nah ini, tapi kalau mother kita pakai skala yang kayak gini ya supaya kuat. Kita biasanya ini ganti bowl. Nah ini hot ya, ini hot. Jadi dibuang. Kita nggak pernah pakai yang hotnya. Jadi kita ambil, kita 100. Terus gimana dengan starternya kak? Ya gini, starter itu didiskat apa enggak? Kalau memang kita mau bikin yang berkualitas, starter itu didiskat. Masalahnya kalau kalian bukan bakery, ya memang kasih makan ragi liar kayak gini ya, lama-lama ya bisa lumayan ya. Ini kelebihan. Jadi ini kita buang enggak? Kita nanti pakai lagi, kita kasih fit lagi untuk resep yang lain. Jadi di kursus bikin sendiri juga kita nggak pakai patokan sama sekali yang di Instagram atau YouTube gratisan itu ya. Karena ini kita bikin sendiri supaya gimana bisa same day bake. Jadi same day bake tanpa ragi kayak gitu, nggak pakai ragi instan. Jadi kalau kita mau beli sourdough atau ikut kelas sourdough, tapi kalau pakai ragi itu namanya kan hybrid. Tapi kalau bagi kita enggak kayak gitu ya. Tapi itu tergantung dari pengusaha kalian. Kalau kita enggak, kita tetap 100% pakai yang namanya itu. Jadi kita taruh sini, kita pakai yang namanya same day bake 100% sourdough ya. Bahkan panettone sama pandoro itu yang 3 hari kita bisa bikin sehari. Jadi ini sekarang kita kasih air dulu, airnya karena 5 kali, berarti kita kasih air 500. Jadi kita ukur dulu 500. Jadi gimana kak kalau mau sourdough ya? Memang roti sourdough ini terkenal kan waktu viral di Indonesia ya. Itu kan karena pasca corona itu ya. Nah, kita kasih, kita aduk dulu. Nah ini, jadi ini starternya kita aduk dulu. Diaduk dulu gini supaya dia lebih mudah nyampur ya. Nah, loh ini hidup nggak? Jadi gini ya. Kalau kalian belum terbiasa, kalau mau pakai, biasakan pakai yang botol kaca bening kayak gini. Kalau botol kaca bening, kalian bisa kasih marking ya, pakai spidol atau pakai karet, terserah. Jadi bisa lihat kenaikannya. Kalau di sini kan memang sudah biasa, dan ini sebentar lagi kita juga taruh kulkas. Udah taruh suhu ruang nggak? Ya, kalau mau dipakai kita taruh suhu ruang. Jadi ini kita bikin starternya yang untuk besok. Tuh ya, kita kembangin dulu karena nanti dipakai semua skalanya enggak. Jadi tiap resep itu skalanya beda. Ini sudah rata ya. Kita kasih yang namanya tepung. Jadi tepung kita pakai 500 gram. Tuh ya. Kenapa kok 5 kali? Ya kalau 1:1 raginya lemah ya. Jadi simpelnya gini, kalau kita makan 1 orang kita kasih makan 5 piring kayak gitu ya. Kalau 1 orang kita kasih makan 1 piring ya biasa. Itu wajar. Tapi kalau kita 1 orang kita kasih 5 piring, dia kan ya itu ya. Jadi bisa itu berguna. Jadi perkalian skala ini bukan tanpa tidak tujuan, tapi ada. Jadi dia bisa kayak refresh gitu ya. Jadi sekarang kita aduk. Jadi ini yang akan dipakai untuk nanti adonan roti kayak gitu ya. Tidak pakai ragi sama sekali. Loh, kalau ragi instan sama ragi sourdough atau ragi liar ini enak mana ya kak? Kalau rasa ya, kalau mau jujur ya, meskipun dia modelnya yang lindo, yang tanpa susu, tanpa ini itu ada, kalau sama-sama lindo ya, tentu masih enak sourdough. Masalahnya gini, di Asia sendiri masih banyak yang namanya sourdough ini dibilang keras, padahal yang mereka tahu itu lindo ya. Sementara kalau kita mau menghasilkan roti soft seperti Jepang bisa kayak gitu. Jadi tergantung resepnya.
Jadi kadang ada yang menyesatkan dengan cara kita bikin sourdough lalu keras, enggak kayak gitu ya. Jadi sama aja kayak pakai ragi instan. Masalahnya kualitas rotinya tergantung dari kita manage starternya, kita manage sourdough atau ragi liarnya atau mother kayak gitu ya. Nah, kadang ada yang sampai hitam dibiarin, dikira masam. Jadi ada yang berpikiran, oh kalau artisan dia sournya masam, enggak ya. Dijamin enggak, karena sudah pernah kita coba juga. Jadi yang artisan ya enggak masam, meskipun ada masam, maksudnya bukan yang dimaksud sourdough yang seharusnya itu harus sangat masam, enggak kayak gitu ya. Teorinya enggak kayak gitu. Jadi ini sudah, kita akan wrapping sebentar lagi. Nah ini ya, ini hot ini jangan dipakai, ini bikin enggak enak aroma. Lah ini kita bisa lihat, ini liar nggak lo, ini liar, ini sudah istirahat di kulkas berapa ya, 1 bulan kayaknya, 1 bulan ya. Tapi lihat itu bubble-nya ya. Jadi ini dibuang nggak? Kalau kalian nggak punya bakery ya memang harus dibuang, kalau nggak ini nanti akan makan banyak tepung kayak gitu ya. Sekarang kita akan refresh yang namanya mother gitu ya. Jadi nah ini ya, kalian bisa lihat ini mothernya. Kalau kalian ambil kelas di sini ya diajari semua. Kalian akan bikin sourdough sendiri dari mothernya sampai nanti cara manage-nya sampai supaya hasil dari roti kalian itu enak kayak gitu ya. Jadi bukan sourdough artisan tuh harus masam, enggak. Itu jalurnya enggak selalu ya. Itu kalau lindo ini ya. Jadi ini sudah. Jadi kita sekarang kasih makan yang mother. Jadi mothernya harus skalanya sesuai dengan yang kita ciptain ini. Jadi makanya kadang ada yang bingung, loh kok gak sesuai sama yang di Instagram. Jangan disamakan ya. Setiap resep itu berbeda, karakternya berbeda. Yang penting itu hasil akhirnya gimana kayak gitu ya. Jadi jangan bertanya-tanya. Kalau kalian bertanya-tanya, belum praktek bertanya-tanya, nanti biasanya bingung kayak gitu ya. Kita akan di sini pasang mothernya. Jadi ragi 100 ini ya sesuai skalanya. Kalau di sini kayak gitu ya. Ragi 100 dulu. Kalau di tempat lain gimana? Ya nggak selalu kayak gini. Tapi kan di sini terbukti ya, Pandoro, Panettone semua pakai teori ini. Nah ini ya, ragi 100. Kita taruh dulu sini. Jadi ini cara memanage yang namanya ragi liar. Ya kalau dibilang bagus mana ya, ini sama ragi instan semua orang tahu ya, masih bagus ragi liar karena ragi instan ya memang kayak gitu. Ini sekarang kita pakai tepung skalanya kita bikin 2 kali ya, karena nanti ada banyak project. Jadi kita kasih 200, terlalu sedikit. Jadi ini mothernya ya. Ini jadi tepungnya 500. Jadi ini kita kali 2. Nah, tiap resep punya perbedaan nggak? Semua beda ya. Jadi kita pakai cakra kembar. Mau pakai cakra kembar yang bening, yang nggak premium bisa. Jadi 500 ininya. Kita biarin dulu. Nanti dikasih air, baru kita aduk sama tepungnya kayak gitu ya. Jadi nanti lebih mudah. Kalau biasanya kita juga, karena ini ada di meja, karena untuk konten, biasanya kita pakai mixer. Kalau mau bikin besar ya pakai mixer yang spiral itu. Ini 500. Ada perlu hal-hal khusus nggak? Enggak, yang penting dikasih makan. Jadi kayak kita anggap aja kita itu punya bayi ya. Kita kasih makan sehari itu berapa kali, itu dari situ dia kenapa sourdough bisa liar atau enggak, sama skala hidrasinya juga pengaruh gitu ya. Jadi ini kita campur ke sini, nanti kita sekarang airnya kita beri 400. Jadi 400. Ini 400 kita aduk dulu. Jadi ini mother ya, ini mother, ini starter. Gitu ya. Nah, aduk dulu. Katanya orang ini bisa kayak relief stres kayak gitu. Iya sih. Nggak tahu ya, karena ini kan kita lagi ya anggap aja bisa dibilang kayak hiburan gitu ya. Karena memang, tapi ada juga yang bikin sourdough yang member kami, membernya kita ya. Dia sudah nyerah gitu. Jadi aku nggak ngerti karena gini, karena ada member yang kita kan tahu ya, kita kan private ya, secara chatnya itu private, ada yang langsung di kelas kayak gitu ya. Kita paham kok kalau orang-orang yang sudah bingung sama yang namanya teori yang ada di luar. Jadi biasanya kalau gitu ya memang nggak akan jadi. Jadi dia sudah membeli nih ya, berbayar, sudah mahal-mahal berbayar, tapi dia masih tanya hal yang nggak sepatutnya ditanyakan. Jadi kenapa ini kok gini. Akhirnya kan dia nggak percaya, nggak dibuat ya, akhirnya ya nggak jadi. Terus dia juga nggak sesuai dengan PDF kayak gitu ya. Jadi aku sudah nyerah. Ini apa sourdough-nya nggak jadi ya, memang nggak jadi karena gimana ya, kita nggak bisa satu resep bisa makan sama di luar. Jadi member yang ini satu ini memang dia lebih banyak bertanya tentang teori daripada prakteknya, padahal ini semua ada, ini video PDF juga kita sudah berikan
tapi dia bertanya yang nggak penting, jadi akhirnya tambah bingung sendiri. Sementara ya kalau kita pakai tekniknya yang di Instagram yang gratisan, yang ini dan itu, ya itu kan belum tentu mereka bisa bikin Panduro atau Paniton 1 hari dengan kondisi yang halus loh ya. Kita nggak bisa ngomong semua orang bisa SIM DP yang ini itu, tapi lihat hasilnya kan dari foto, dari video yang mereka bagi itu kelihatan. Juga kalau kita cuma lihat konten kan belum tentu juga kayak gitu ya. Jadi ini mother, nanti kita taruh toples kayak gitu ya, kita taruh toples, kita simpen. Yang ini starter, yang ini mothernya kita lipatkan ya, soalnya nanti kalau enggak keburu itu apa habis kayak gitu ya. Nah, makanya kenapa kok sourdough itu lebih mahal daripada yang lain, karena ini butuh yang namanya kesabaran. Juga bukan cuma kesabaran ya, ini kalian bisa lihat ini tepung berapa yang dibuang. Ini juga manage-nya itu yang biayanya banyak. Manage-nya biaya banyak. Jadi kalau sourdough itu kenapa kok mahal? Oh, karena bikinnya lama. Enggak kayak gitu ya. Manage-nya memang beda sama yang lagi instan, yang benar-benar instan bikinnya. Kalau ini manage-nya memang lama. Bukan manage harga mahal, bukan karena manage-nya lama, tapi karena ini tepung untuk kasih makan kayak gini, ini harus dibuang, lalu harus bikin starter, ngurus mother, itu yang itu ya. Jadi bukan karena di bakingnya. Kalau kita ngomong yang sourdough seperti country bread yang keras itu ya, itu bisa nggak dibikin 1 hari? Bisa kayak gitu ya. Jadi ada yang bilang juga, loh Kak, kalau sehari nggak enak. Ya sampai bilang nggak enak kayak gitu ya. Itu kan cuma tinggal tergantung kita kasih raginya kayak gitu. Lalu gimana cara kita prosesnya supaya dia bisa mengembang sempurna dalam waktu singkat, itu bisa. Karena itu bukan nggak bisa, tapi kalau kita lihat metodenya orang-orang yang di Instagram, yang kiblatnya di barat ya, itu kan mereka memang bukan bakery gitu ya. Mereka simpan di kulkas, itu karena apa ya? Karena mereka mau menundanya untuk besok kayak gitu. Tapi kalau kita lagi berjualan atau apa ya, itu nggak bisa diterapkan kayak gitu ya. Makanya kita berusaha di kursus baking sendiri, semua itu pakai yang SIM DP, meskipun sourdough 100% tanpa campuran ragi instan. Jadi kalian bisa lihat kelasnya di link website resmi ya. Nah ini jadi kita akan wrapping. Kemudian kita kalau mau dipakai langsung suhu ruang. Lalu jangan lupa kalau kalian mau bikin sourdough SIM DP, gunakan air yang hangat itu ya, itu ciri khasnya itu. Makanya kenapa kok sampai hari ini, karena dari paham ya, jadi mereka pakai cara metode chef luar ya. Kalau di luar memang bikin roti apapun itu ya, dia pakai yang namanya air hangat karena itu musim dingin di sana. Makanya kenapa di Indonesia sekarang yang sudah paham Indonesia sudah panas gini, dia pakai air es kayak gitu ya. Memang harusnya pakai air es kayak gitu. Kalau yang cuacanya ada salju, musim dingin, di ruangannya dingin ya, memang untuk mempercepat proses apapun itu, ragi instan, ragi liat, dia pakai air hangat. Maka apa bahwa kalau mau rotinya jadi pakai air hangat, nanti tambah itu overproofing, makanya banyak yang asam, nanti adonannya jadi asam kayak gitu. Jadi kalau di sini disarankan ya, apapun itu sourdough atau apapun, kalau bisa pakai air hangat. Tapi kalau di sini kita resepnya sourdough kan 1 hari SIM DP, kita memang pakai air hangat. Jadi kayak gitu ya, jadi disesuaikan. Karena ragi suka aktif di tempat yang hangat. Jadi ini mother, ini starternya ya. Kalau kalian ikut kelasnya, kalian bisa akan membuat ragi seliar ini kayak gitu ya. Nah ini kita akan bikin nanti konten selanjutnya mau diapakan yang kayak gini-gini ya. Oke, see you.